Ada dapat berapa hasilnya? $210. 210. 210. Satuannya apa? Kalau ini energi atau usaha, satuannya adalah joule ya. Oke. Seperti itu ya. Ada lagi soal lainnya atau ada yang mau dulu yang di sini? Jadi kalau enggak nanti ada soal dari saya yang akan kita bahas ya. Saya coba cari soal yang kira-kira tipenya tipe-tipe ujian dan tipe kuis. Pak, izin bertanya, Pak. Sok siapa dulu? Boleh. Tadi yang pertanyaan A juga, kenapa Pak bisa 30, Pak? Boleh juga. Jadi kan soalnya adalah berapa usaha yang dikenakan kepada anak selama turun. Tapi kan konteksnya kan kalau cuman kan sebenarnya usaha itu bisa usaha oleh gaya apapun ya. Nah, kalau kata-katanya adalah berapa usaha yang dikenakan, berarti kan maksudnya adalah berapa usaha total yang dikenakan kepada anak. Nah, usaha total itu teoremanya adalah usaha total itu sama dengan perubahan energi kinetik pada sistemnya. Di soal kita udah tahu bahwa ketika si ibu ini ngasih gaya ke anak, jadi yang kasus pertama ketika dia tahan anaknya, maka energi kinetiknya itu naik sebesar 30 joule. Berarti kalau EK-nya naik sebesar ini, berarti delta EK-nya sama dengan 30 joule. Kan selama sang anak turun sepanjang sekian kan. Soalnya adalah berapa usaha total kepada anak selama turun dengan jarak yang sama. Oh berarti ya W totalnya sama dengan delta K yang jarak itu. Ya udah berarti delta K-nya udah tahu, bisa kita hitung langsung kan? Nggak hitung sih, langsung aja disebutkan 30 joule gitu. Jadi ini teoremanya ya. Baik, makasih, Pak. Ya. Ada lagi tadi? Bisa 2 orang yang Saya nyebut. mau tanya, Pak. Yuk, Yang gimana? Pertanyaan soal yang bagian B nomor 3, Pak. Bagian B nomor 3. Oh, oke. Soal lain ya. B nomor 3. B nomor 3, 3, 3, 3. Ya, ini ya. Ini soalnya adalah kelompok tim penyelamat mengangkat dan mengeluarkan penyusur gua yang terluka dari suatu lubang pembuangan menggunakan kabel berpenggerak motor. Serem banget. Pengangkatan dilakukan dalam 3 tahap. Setiap tahap dilakukan dengan perpindahan 10 meter. A. Oh, ini tahap-tahapnya ya. Diawali dengan diangkatnya penyusur gua tersebut dengan kecepatan 5 meter per second. Terdapat percepatan. Selanjutnya, dia diangkat dengan kecepatan konstan sebesar 5 meter per second. C. Diakhiri dengan pelambatan hingga mencapai kecepatan 0. Berapa usaha yang dilakukan oleh tim penyelamat pada penyusur gua yang memiliki massa 80 kg pada tiap tahap penyelamatannya? Ini kalimat soalnya ada yang nggak pas ini ya. Nah, saya coba cek ininya ya, bahasa Inggrisnya sebentar. Oke. Ini yang bagian A saya ganti katanya ya, jangan dengan di sini. Ini hingga. Biar lebih jelas. Nanti kebayang maksudnya apa. Kalau tadi kalimatnya kacau sekali. Oke, di sini misalkan ini ada lintasannya ya, lintasan guanya di sini sampai permukaan. Ini dari dasarnya. Oke, nah di sini katanya adalah kan diangkat si orangnya ya dalam 3 tahap. Saya bagi 3 ya.
di sini, di sini. Oke, katanya setiap tahap itu dari tahap pertama, tahap kedua, hingga tahap ketiga, setiap tahap dilakukan dengan perpindahan 10 meter. Oke, berarti ini delta H-nya sama dengan 10, ini delta H-nya 10 juga, ini delta H-nya 10 juga, semua arah delta H-nya ke atas. Berikutnya katanya, kita lihat ya, diawali dengan diangkatnya penyusun gua tersebut hingga kecepatan 5, terdapat percepatan. Berarti kan awalnya dari diem, V sama dengan 0, diangkat hingga kecepatannya sama dengan 5. Itu tahap 1. Tahap keduanya adalah konstan kecepatannya 5, berarti sampai ujung sini masih 5 kecepatannya. Terakhir adalah diakhiri dengan perlambatan hingga mencapai kecepatan 0, berarti di sini ke atas perlambatan hingga V akhirnya 0. Ya. Nah, kalau saya gambarkan di sini berarti nanti kita bisa lihat bahwa kasusnya adalah misalkan di sini kondisinya ya. Berarti kan ini si penyusur guanya, saya gambarkan dengan titik. Berarti kan ada dua gaya kan. Pertama ada gaya berat yang bekerja pada dia. Yang kedua adalah ada gaya dari si regu penyelamat, gaya tariknya ke atas. F, seperti itu. Nah, berarti di sini kita bisa menghitung masing-masing kasusnya ya. Untuk tahap pertama, yang ini, berarti kan teoremanya tetap ya saya bilang cuma satu persamaan di topiknya itu cuma W total sama dengan delta K. Saya kasih nama aja ya. Ini A, ini B, ini C, ini D. W total yang bekerja pada si korban penyusur gua itu ada dua, ada F dan MG. Berarti usahanya juga ada dua, ada usaha oleh gaya F, ada usaha oleh gaya MG. Berarti W-nya di sini ada dua. Pertama, berarti W oleh gaya F, usaha oleh gaya tariknya. MG karena dia arahnya ke bawah, perpindahannya arahnya ke atas, berarti melawan ya. Maka usahanya melawan pindahan, berarti ini W oleh MG. Sama dengan delta K-nya adalah K akhir, K di B kurangin K di A. Oke, dari sini ya kita bisa hitung berarti mencarinya kan kita nyarinya ini ya. Usaha yang dilakukan oleh tim penyelamat, berarti WF-nya. Oh, saya sini buatnya. Berarti ini WF-nya sama dengan KB kurangi KA-nya. KA-nya karena V-nya 0, berarti K-nya juga 0, kinetiknya. KB-nya ada ya. Berarti tinggal di sini setengah MVB kuadrat. Minus dari WMG-nya pindah ke kanan, jadinya usahanya adalah M kali G kali delta H. Bisa dihitung. Sama dengan berapa, ada semua datanya. Berikutnya adalah di yang kedua masih sama ya. Di sini pun tetap sama. Ke sini ada MG-nya, ke sini ada F-nya. Berarti dengan teorema yang sama, W oleh gaya F dikurangin, langsung aja ya, M kali G kali delta H sama dengan kinetik di titik C kurangin kinetik di titik B. Berarti di sini lihat ya, karena V di C dan V di B sama, otomatis nanti sama dengan 0. Karena V-nya sama, setengah MV-nya sama. Berarti WF-nya di sini sama dengan tinggal MG kali delta H. Dihitung bisa. Dan yang terakhir di sini masih sama, ini F, ini ada MG. WF dikurangin MG delta H sama dengan K akhir KD dikurangin KC. Berarti WF-nya sama dengan, sini KD-nya sama dengan 0.
Karena V-nya 0 bertinggal minus K di C ditambah mg delta H. Bisa dihitung juga berapa. Hasilnya dalam Joule. Seperti itu. Untuk soal yang nomor 3 ini. Silakan, ada yang mau tanya tentang yang ini? Tadi ya, kita ubah dikit soalnya karena nggak pas kali kata-kata itu ya. Silakan ada lagi. Dihitung ya, coba dihitung masing-masing berapa. Pakai G-nya 9,8. Pak, saya mau tanya nomor 7 juga, Pak. Nomor 7. 7. Oke. Iya. 7, 5, 6. Ini ya. Nomor 7. Sebuah papan meluncur pada permukaan licin secara horizontal. Dan salah satu ujung terikat pada sebuah pegas K sama dengan 500 Newton per meter. Sementara ujung lain dibuat tetap. Oke, nanti secara umum sama dengan sebelumnya ya skemanya. Seperti ini. Kemudian sini ada K-nya, sini ada M-nya. Papan tersebut memiliki energi kinetik 10 Joule saat papan tersebut melewati posisi kesetimbangan, yaitu posisi di mana gaya pegas bernilai 0. Nah, di pas tepat di sini kita ambil aja sebagai X sama dengan berapa? 0 aja ya. Karena setimbangan. Di sini katanya energi kinetiknya sama dengan 10 Joule. Seperti itu. Tapi kondisinya adalah sini pegasnya tidak tergang. Jadi F dari pegasnya sama dengan 0 di titik itu. Pertanyaannya adalah berapa kecepatan yang diberikan pegas saat papan melewati posisi kesetimbangannya. Nah, ingat ya, kalau dia di posisi kesetimbangan, jadi di posisi kesetimbangan, karena katanya F dari pegasnya sama dengan 0, berarti kan kita ingat ya, F itu sama dengan M kali delta V per delta T. Nah, kalau F-nya 0 berarti tidak ada gaya yang diberikan pada balok oleh pegas. Kalau tidak ada gaya yang diberikan oleh pegas, maka kecepatan yang diberikan oleh pegas juga saat itu adalah V-nya sama dengan
0. Jadi ketika di posisi setimbang, kecepatan yang diberikan oleh pegas saat itu adalah 0. Ya, karena sama saja ketika, atau ginilah, ini kan sama dengan, berarti W-nya sama dengan 0 juga oleh pegas. W itu kan persamaannya adalah W sama dengan delta K. Berarti kalau W-nya 0 tidak ada perubahan kinetiknya. Ya, berarti kalau tidak ada perubahan kinetik berarti ya nilai V-nya tetap. Berarti nggak ada V yang diberikan oleh pegas. Nilai V-nya berawal dari V sebelumnya. Gitu ya. Itu yang A. Yang B-nya sekarang berapa kecepatan yang diberikan pegas saat terkompres sejauh 0,1 meter dan papan akan bergerak menjauhi posisi kesetimbangannya. Berarti di sini kita bisa gunakan persamaan W total sama dengan delta K. Nah, W totalnya, ingat ya, karena dia berpindahnya hanya ke kanan dan ke kiri, berarti gaya yang berkontribusi hanya gaya yang arahnya mendatar juga. Jadi di sini gaya gravitasi dan gaya normal dia tidak punya kontribusi terhadap usaha totalnya. Di sini W totalnya hanya berasal dari itu perubahan energi potensial pegasnya, yaitu sebesar tadi sama minus setengah K delta X kuadrat. Sama dengan K akhirnya dikurangin K awal. Pertanyaannya adalah berapa kecepatan yang diberikan oleh pegasnya. Jadi kita bisa menghitung di sini ya. Apa itu? Menggunakan rumus dari K-nya. Minus setengah K dikali delta X kuadrat sama dengan setengah MVF kuadrat minus setengah MVI kuadrat. Kira-kira apa yang sudah diketahui di sini? Yang udah kita punya apa? Yang tadi kinetik awal, K sama delta X. Oke, jadi yang udah EK awal. Jadi yang kita punya adalah EK awal ya. 10 mana ada nilainya? Ini kan ini punya kan? Ini ada nilainya. Kemudian M-nya ada. M-nya nggak punya ya? K-nya ada kan? K-nya ada, delta X-nya ada. Oke, berarti ini karena M-nya nggak ada, berarti ya udah. Nanti hasilnya dalam variabel M aja. Berapa hasilnya? Kita coba cek dulu ya soal aslinya ya. Yang bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya ini. Ada ini. Oke, ini harusnya ada nih. Di soal nggak ditulis, harusnya masanya sama dengan 0,3 kg. Jadi ada nanti dalam M-nya masukin 0,3 kg. Kalian akan dapat hasil akhirnya berapa. Yang bikin soal di mana ya? Kok banyak salah? Ya, M-nya ada harusnya 0,3 kg. Mau nanya, Pak. Ya. Itu yang A nggak bisa ditinjau dari kinetik saat dia di posisi 0. Kan kinetiknya ada 10 Joule. Terus bisa dihitung sama dengan setengah MV kuadrat. Nah, betul. Tapi di sini masalahnya adalah V-nya itu V dari mana kita nggak tahu. Bisa aja V-nya awalnya ada gaya yang narik dia. Jadi 10 Joule ini
ini oke betul di saat ini ada K-nya, berarti ada kecepatannya 10 joule. Kecepatannya ada V-nya sekian. Tapi itu V-nya adalah V akibat apanya di soal nggak di state, nggak dikasih tahu. Jadi bisa aja itu nanti di awal ceritanya sebuah pegasnya ditarik dulu sama gaya F. Jadi ada V-nya. Nah, di sini dimintanya adalah ketika tepat dia di titik kesetimbangan, nah saat itu berapa sih V yang diberikan oleh pegasnya? Kan pegas itu kan ngasih gaya setiap saat kan? Pegas itu ya. Kan ada F dari pegas di sini kan? Kalau ada F dari pegas, maka pasti ada kecepatan yang diberikan. Nah, tapi ketika pegasnya berada di posisi timbang, maka saat itulah F-nya 0. Sehingga pada saat itu tidak ada kecepatan yang diberikan oleh pegas. Tapi kecepatan secara umum ada. Dari mana ya? Kita bisa dari mana nanti, bisa dari gaya tarik awal, dari pun apapun kayak gitu. Ini konteksnya adalah nyari gaya yang diberikan pegas tepat saat dia di posisi kesetimbangannya. Seperti itu. Oh, oke, Pak. Makasih, Ya. Pak. Ada lagi? Pak mau nanya, Pak. Ya. Itu tadi kenapa yang digambarnya, Pak, gayanya itu ke kiri dan ke kanan ya, Pak, usahanya? Nah, kan ini kan ceritanya pegasnya atau papannya meluncur pada permukaan licin ini secara horizontal disebutnya. Berarti dia kan geraknya cuma maju mundur kan ya? Nggak naik turun kan? Jadi saya menggambarkan bahwa arah gerak dari si papan ini, si balok ini maju mundur kayak kalau ya ada pegas itu kan jadinya kan. Itu berarti kan arah perpindahan secara umumnya kayak gitu. Cuman dalam arah X. I atau minus I aja. Kayak gitu. Tapi untuk W-nya, Pak, untuk usaha dari pegasnya, Pak, berarti tetap ditinjau waktu ininya ke depan ya, Pak? Jadi gini. Negatif ya. Nah, karena pegas itu gini. Pegas itu kan gayanya bekerja untuk membalikan arah. Jadi ketika misalkan baloknya gerak ke kanan, maka pegas itu punya gaya pegas itu bekerja untuk membuat nanti si baloknya balik arah ke belakang. Nah, pas baloknya gerak ke belakang, maka pegas itu gayanya akan bekerja untuk membuat nanti si balok itu bergerak ke depan. Makanya dia jadi bolak-balik. Nah, karena arah gaya pegas itu selalu melawan arah perpindahannya, makanya kita kasih negatif di situ depannya. Jadi kayak gitu. Baik, Pak. Ya. Yuk, ada lagi? Nomor lainnya? Ini mau tanya, Pak. Ya. Tadi tuh WP yang di A, WP-nya sama dengan 0 karena FP-nya 0 ya, Pak? Iya, betul. Jadi kalau di posisi 0 itu sebenarnya pada saat itu awalnya sih karena data X-nya 0. Kan F itu ini kan ya. F sama dengan K kali delta X minus kan. Jadi ketika disetimbang itu adalah kondisi ketika tidak ada perbedaan posisi antara kondisi awal pegas sama saat itu. Ini-nya 0. Delta X-nya 0 karena F-nya 0, F-nya 0, W-nya 0. Ataupun dari delta X pun ya langsung dapat kesini juga 0. Sama aja. Jadi bisa karena delta X-nya 0 iya, karena F-nya 0 pun iya. Jadi setimbang itu kan posisi ketika pegasnya tidak tergang, berarti tidak ada perubahan panjang pegas terhadap kondisi normalnya. Kayak gitu. Siap. Ya. Pokoknya poinnya adalah ingat ya, pegas tuh akan bekerja, pegas tuh akan punya energi potensial kalau dia kamu tekan atau kamu tarik ketika ada perubahan dari posisi normalnya. Itu aja poinnya. Yuk, ada lagi? Saya mau tanya, Pak. Ya, boleh. Itu yang B itu kan ada keterangan bahwa papan akan bergerak menjauhi posisi kesetimbangannya kan. Ya. Itu kok misalnya bergeraknya menuju posisi kesetimbangannya itu berubah nggak itu Pak rumusannya? Maksudnya perhitungannya? Sebenarnya itu sama aja sih. Oh, Sama baik, aja. Pak. Cuma nanti ininya biasanya nanti
untuk soal ini sama aja, tapi misalkan soalnya gini nanti tambahannya ya. Berapa daya sesaatnya? Misalkan kayak gitu. Mencarinya adalah berapa dayanya, baru ngaruh. Kalau daya sesaat, kan itu P sama dengan F kali V ya. Jadi gayanya dikalikan kecepatannya. Nah nanti kalau kayak gini baru si kata-kata papan bergerak menjauhinya ya kita masukin di sini. Kemana arah V-nya? Kan berarti kalau dia menjauhi kesetimbangan, ya berarti V-nya bisa kamu lihat ke arah mana bergeraknya. Tapi kalau di soal ini nggak ngaruh. Oke Pak, makasih. Ya. Oh, mau nanya Pak, Ya. itu tuh maksud yang B itu terkompres sejauh 0,1 meter tuh berarti dimasukinnya ke yang setengah K delta X kuadrat itunya ya Pak? Ya betul. Jadi ini tuh 0,1 itu adalah perbedaan posisi atau perubahan panjang pegas dari kondisi normalnya sampai kondisi saat itu. Berarti dia kan kamu kompres itu kamu tekan 0,1 meter, berarti kan dari kondisi normalnya dia berubah panjang sebesar 0,1 meter itu delta X berarti. Berarti Pak tadi itu saya kurang nangkep yang di setengah MVF kuadrat sama min setengah MVI kuadratnya. Ya. Karena baru bakal bergerak berarti si VI-nya tuh masih 0 ya Pak? Enggak, jadi ini gini nih. Kan persamaannya kan kita punya yang ini ya. Entar saya coba gambarkan lebih. Kondisinya kan berarti kalau saya gambarkan di sini agak kecil aja ya. Ini ke sini. Kemudian jadi ke sini. Ini setimbangnya. X sama dengan 0. XI-nya. Ini XF-nya berarti 0,1 ya. Minus 0,1 ke sebelah kiri. Kan jadi awalnya ini, kemudian itu ya. Kira-kira begini kan. Dikompres berarti kan ke sana arahnya. Terkompres itu tertekan kan. Nah, kita berarti kalau kita berbicara atau kita mau menggunakan persamaan ini, maka kita harus men-state atau menyatakan mana kondisi awal sama akhirnya. Di sini berarti kondisi awalnya adalah ketika dia setimbang. Ini kondisi awalnya, ini kondisi akhirnya ketika dia terkompres itu. Nah, di saat kondisi awal ini, di soal katanya, kita tahu ketika dia ada di titik setimbang, kinetiknya sama dengan 10. Oh, berarti ketika dia ada di sini, K-nya itu sama dengan 10 Joule. Di sini berapa? Kita nggak tahu di sini berapa. Jadi ini ya, bukan kamu dorong sendiri enggak, tapi ini tuh lagi bergerak, pas dia ada di situ berapa kondisinya ya. Jadi bukan kayak gini loh. Ada pegas lagi diam, kamu tekan, enggak, bukan kayak gitu ceritanya. Tapi ini ada pegasnya lagi bolak-balik, kamu moto posisi satu di sini, kedua di sini posisinya. Kan itu lagi bergerak semuanya, kayak gitu. Jadi makanya di sini kita masukin KI-nya, K awalnya adalah 10, KF-nya nanti dicarikan CF di sini. Seperti itu. Jadi Oh bukan, iya Pak, ngerti ya. Pak. Jadi bukan dikompres, tapi pegasnya lagi terkompres, kondisinya lagi di situ gitu. Saat gerak tuh. Kayak gitu ya. Oke, masih ada? Untuk yang di modul ini? Saya mau tanya yang nomor 8, Pak. Nomor 8. Ke bawahnya ini ya Iya. langsung. 88.
Pada saat tertentu, objek seperti partikel dikenai gaya F sama dengan 40 Newton I dikurangin 20 Newton J ditambah 9 Newton K. Saat kecepatan V sama dengan 2 meter per second I dikurangin 4 meter per second J. Berapa kecepatan saat objek dikenai oleh gaya, ini apa ini kalimatnya? Berapa kecepatan saat objek dikenai oleh gaya tersebut? Nah, itu udah ada di atas ya, V-nya ya. Di waktu lain, kecepatan hanya terdiri dari komponen Y. Jika gaya tidak berubah dan daya sesaat adalah minus 12 watt, berapa kecepatan objek tersebut? Ini soalnya. Nah, kalau kita jawab seadanya soal, berarti kan yang A, berapa kecepatan sesaat saat objek dikenai oleh gaya tersebut? Di soal katanya, objek partikel dikenai gaya sekian, saat V-nya sekian. Ya berarti jawaban yang A ya, V sama dengan 2 meter per second I dikurangin 4 meter per second K. Seperti itu ya. Nah ini pasti kayak gitu deh. Kayaknya soalnya salah terjemahin, saya yakin ini. Yang B adalah di waktu lain. Di waktu lain, kecepatan hanya terdiri dari komponen Y. Jika gaya tidak berubah dan daya sesaat adalah minus 12 watt, berapa kecepatan objek tersebut? Oke, nah sekarang di sini katanya adalah suatu saat di waktu lain, kecepatannya hanya dalam komponen Y. Jadi ini kan kecepatannya berubah ya. Sekarang di T saat ini entah di T berapa, V-nya hanya dalam arah VJ saja. Nah, di sini katanya adalah diketahui daya sesaatnya adalah minus 12 watt. Nah, kita harus tahu ya, persamaannya adalah daya sesaat itu sama dengan gayanya dikalikan kecepatannya saat itu. Nah, diketahui bahwa dayanya sama dengan minus 12. F-nya berapa di sini? Yang kita masukkan. Berarti di sini F-nya kita masukkan sesuai dengan soal ini. Karena katanya kecepatannya hanya terdiri dari komponen Y. Artinya kalau hanya ada kecepatan dalam arah Y yang terjadi pada benda, berarti gaya yang bekerja pada benda saat itu hanyalah gaya yang di dalam arah Y saja. Ya, kita bisa masukkan berapa gaya di arah Y. Berarti di sini kan ya, F-nya sama dengan 4, berarti ini Fx, ini Fy, ini adalah Fz. Berarti Fy-nya hanya 2 Newton ya. Berarti ini minus 2 Newton C didotkan dengan Vy. Tentunya dalam arah J. Berarti berapa kira-kira Vy-nya di sini dapatnya? 6, Pak. Ya udah, berarti 6 meter per second. Nah, seperti itu. Ya. Oke, ada lagi? Soalnya aneh yang ini. Nomor 5, Pak, Pak. kenapa kecepatan sesaatnya jadi sama dengan kecepatan awalnya ya, Pak? Yang mana?
Yang nomor berapa? Yang bagian A kan 8A, Pak. 8A, kenapa? Gimana? Kenapa kecepatan sesaatnya sama dengan kecepatan awalnya, Pak? Awalnya berapa? Yang ini, Pak, 2 meter per second, I dikurang 4 meter Iya, per iya, second betul itu. Ya itu. Yang A itu jawabannya betul. 2M ini kan yang A. Itu langsung jadi kecepatan sesaatnya, Pak. Iya, karena lihat soalnya. Dikenai gaya F saat kecepatannya sekian. Ya itu saat ya berarti kan? Dari kalimatnya. Kalau diulang lagi sama ini sebenarnya. Kenapa kecepatan saat objek? Ya itu sama aja. Itu juga. Dikenai gaya saat V-nya sekian. Berapa V-nya sesaat saat ada gaya itu ya? Itu juga sama. Tapi saya kayaknya ini soalnya bukan ini deh. Pertanyaannya sepertinya. Saya belum nemu ini soal bahasa Inggrisnya. Oke, sementara ini deh. Tapi saya nggak yakin soalnya ini. Kalimatnya kayaknya salah. Oke deh, sementara itu aja. Tapi kayak gitu, kalau kayak gini kalimatnya berarti ini jawabannya. Ada lagi ya? Tadi nomor berapa? Ada yang bilang tapi kepotong. Yuk, ada lagi? 5, Pak. 5. Jadi bagian B ya. Oke, ini. 5 bagian B. Bata 10 kg berpindah sepanjang sumbu X. Percepatan bata sebagai fungsi dari posisi tergambarkan pada gambar di samping. Nilai skala yang ditunjukkan pada sumbu vertikal adalah AS 20 meter per second persegi. Berapa kerja yang diberikan kepada bata karena adanya percepatan selama bata berpindah dari X sama dengan 0 ke X sama dengan 8. Oke. Sini kita lihat ya. Ini ada kaitan biasa ya. Kita cek dulu grafiknya. Grafiknya adalah ini antara percepatan. Antara percepatan grafiknya sumbu Y dan X di sumbu X. Seperti biasa, sekarang berarti untuk menganalisis ini saya ingin mencari berapa kerjanya, sementara saya memiliki datanya adalah A terhadap X. Kira-kira kaitannya dari mana A dengan X di sini? Kalau mau tahu kerja ya, ini aja. Kan kita tahu bahwa kerja itu W, kan definisinya adalah integral F dot dx. Dari X awal sampai X akhir. Nah ini. Saya tahunya adalah hubungannya adalah ada W, ada F, ada X. Kira-kira bisa muncul A dari yang mana di sini? Percepatan bisa keluar dari kisaran yang mana? M kali. F, Pak. Dari F-nya kan ya? Ya. Sama dengan M dikalikan dengan A. Oke. Karena dalam satu arah kita ambil aja besarnya ya. Jadi sini W sama dengan integral dari X awal sampai X akhir. Saya masukkan M kali A dx. Di soal kan batu batanya 10 kg. Masih batu. Jadi ini selama 8 meter itu kan batu bata yang sama yang dipindahkan ya. Berarti M-nya kan konstan. Artinya adalah kalau M-nya konstan saya boleh keluarkan dari dari integralnya. Jadinya M integral mintanya adalah dari X0 sampai X8, berarti 0 sampai 8 A dx. Kira-kira
bagaimana menganalisisnya, menghitung integralnya di sini? Bagian yang ini, kalau saya kaitkan sama grafik, berarti saya menghitung apa sih sebenarnya di grafik itu? Luas ya, Pak. Iya, sip ya. Berarti yang ini adalah luas daerah yang ingat apa? Diapit oleh kurva A dengan sumbu X. Berarti luas ini. Ya. Berarti sama dengan bisa dihitung M-nya 10 kg dikalikan luasnya panjang kali tinggi bagi 2 aja ya. Setengah tingginya AS itu berapa? 20 kali 8. Sama dengan hasilnya adalah berarti berapa ini hasilnya? 800 ya. Seperti itu ya. Permisi Pak. Ya. Ada lagi nggak? Agak out of topic tapi kayak aku pengen ngabarin aku lupa presensi Pak. Presensi, Mohon bantuannya. Harus di grup itu mah. Pak Yudi. Dianya di listnya siapa nama-namanya, NIM-nya. Di langsung tapi apa? Sekali ngabarinnya langsung ini udah ada list siapa aja. Biar mudah. Kayak gitu ya. Oke, Pak. Saya yang japri Pak Yudi. Nanti saya bantu lewat japri langsung. Tapi di grup kalian laporin gue aja. Ya, makasih banyak Pak. Ya. Ada lagi untuk modul ini? Pak, boleh nomor 6, Pak. 6 nih. Yo, kira-kira gimana nomor 6 ini? Mirip nggak sama yang tadi grafiknya? Data-datanya. Apa terhadap apa di sini grafiknya? Sama ya? Grafiknya kan antara apa ini? Percepatan A terhadap posisi X ya. Berarti tadi idenya adalah berarti dari sini idenya kalau saya mau mencari W sama dengan integral f dx sama dengan M integral A dx ya. Yang ini adalah luasnya. Luas daerah yang diapit antara kurva A terhadap sumbu X. Oke, ini idenya ya. Tapi kita lihat soalnya sekarang. Gambar di samping menyajikan data percepatan dari partikel bermassa 2 kg yang diberikan gaya FA sepanjang sumbu X dari X0 sampai X9. 9 itu berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 sini ya. Nilai skala sumbu vertikal adalah 6. Oke, yang ini 6. Berarti 6, ini 2, ini 4. Min 2, min 4, min 6. Berapa kerja yang diberikan kepada partikel ketika mencapai A, X sama dengan 4, B, X sama dengan 7, C, X sama dengan 9. Oke, berarti yang ABC itu nyari kerjanya ya. Kita gunakan ini. Berarti yang A nanti W-nya ketika X-nya sama dengan 4, itu berarti sama dengan M integralnya dari 0 sampai 4 aja. A dx. Ya, berarti nanti luas yang dihitung adalah hanya yang ini, warna ungu. Berarti luasnya luas apa ini? Trapesium ya. Itu luasnya. Kasih nama aja luas 1. Ya, sama dengan M dikali luas 1-nya. Bisa dihitung berapa. Kemudian misalkan berikutnya adalah yang B, pengennya W saat X-nya sama dengan 7. Berarti sini M integral 0 sampai 7 A dx. Berarti ini 0 sampai 7 bisa dihitung luasnya sini ya. Nah ini.
Yang warna biru ya, ini luas 2. Ingat ya, luas 2-nya adalah berarti luas yang atas full dikurangin luas sebagian yang bawah. Masukkan tanda negatifnya di sini. Apa? Nanti yang terakhir kita mau ngitung apa? Sini yang C-nya adalah WX sama dengan 9 M integral dari 0 sampai 9 ADX sama dengan ya M kali luas yang mana berarti luas semuanya sekarang. Tuh ya. Luas 3. Kayak gitu. Ingat ya, kalau ada yang di bawah berarti dia luasnya bernilai negatif di sini. Karena gayanya pasti gayanya negatif juga. Kemudian berikutnya adalah mencari berapa kecepatan dan arah jalan partikel saat posisi mencapai sekian, sekian, sekian. Berarti di sini cari kecepatan sama dengan nanti ini hasilnya berapa, sama dengan K saat 4 dikurangin K saat 0. Ya, dimasukin apa namanya data EK-nya ya. Nanti nyari V kan bisa di sini kan ya. K0-nya di soal kita asumsikan aja awalnya dia dari kondisi diam, jadi yang ininya 0 ya. Nanti K4-nya sama dengan setengah M V4 kuadrat. Kalian bisa dapat V4-nya berapa. Nanti pun yang bawah sama ya, yang bawah juga bisa dilakukan perhitungan, ini berapa, sama dengan berarti K7 dikurangin K0, ini 0 sama dengan setengah M V7 kuadrat, berarti V7 sama dengan, bisa dihitung. Yang terakhir, sama juga, ini berapa, jadi K9 kurangin K0 sama dengan setengah M V9 kuadrat. Dapat V9-nya sekian. Ya, bisa dihitung ya. Masing-masing berapa. Dicoba aja. Kemudian ada lagi berapa kecepatan dan arah jalan ya. Arah jalannya bisa dicari juga menggunakan dari nilai dari nilai V-nya yang diperoleh. Nanti kalau hasilnya positif ya berarti kalau kuadratnya itu positif berarti dia positif arah jalannya. Ke sumbu X positif berarti. Oke, yang ini ada tanyakan? Ini bisa hitung sendiri ya. Karena ini bentuknya kan trapesium bisa dihitung oleh kalian. Luas ya, dengan mudah. Yuk, masih ada? Yang ditanyakan? Mana? Masih ada nggak? Untuk modul yang ini ya. Yuk, gimana? Apakah sudah cukup? Pak, izin bertanya satu, Pak. Ya, gimana?
Tadi untuk nentuin kecepatannya berapa ya? Gimana, Pak? Yang mana? Yang nomor 6 ini, Pak. Yang 6. Ini kan kamu misalkan ini ya, kasus A ya, kasus A kan sama kasus D satu paket ya. Yang A sama D ini kan istilahnya satu cerita yang sama. Yang akan nyari usaha ketika dia kerja ketika dia di X4, kemudian yang D-nya adalah berapa kecepatannya dia di X4. Berarti kan dari A kamu udah ngitung, dapat W-nya berapa? Sekian dihitung ya. Kita gunakan teorema bahwa W sama dengan delta perubahan energi kinetik. W di sini hasilnya sama dengan perubahan kinetik, berarti kinetik akhir di titik X sama dengan 4 dikurangin kinetik awal di X sama dengan 0. Masukkan X K0-nya sama dengan 0 karena kondisi awalnya kita asumsikan diam. Berarti sama dengan setengah MV4 kuadrat kurangin 0. Berarti saya punya nanti terakhirnya adalah W sama dengan setengah MV4 kuadrat. Berarti dapatkan ya V4-nya berapa? Itu kecepatannya. Baik, makasih, Pak. Ya. Ini ada lagi? Cukup? Oke ya. Artinya di modul ini sudah tidak ada yang ditanyakan ya. Waktunya jam 14.26. Oke, saya kira sepertinya cukup ya. Sudah 2:30 kurang dikit lah ya. Jadi kalau tidak ada lagi yang bertanya, tutorial hari ini dicukupkan saja ya. Jadi kita ketemu lagi nanti di pertemuan berikutnya. Jangan lupa nanti ada kuis bersama ya. Saya lupa tanggal berapa. Dikerjakan dengan baik. Oke, sampai sini pertemuan kita. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Terima banyak. kasih, Makasih, Pak. Terima Terima kasih, Pak. kasih.